pagi hari ini diberkahi dan menjadikan pelajaran yang bermakna dan bisa kita makan kehidupan sehari-hari. Untuk doa, kami mintakan salah satu orang untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Siapa anak rajin? Saya anak rajin. Siapa anak pintar? Saya anak pintar. Siapa anak beriman? Saya anak beriman. Siapa anak sukses? Saya anak sukses dalam saya. Baik, terima kasih. Kita silakan duduk. Oke, Bapak absen dulu. Apandi Abdul Aziz. Ahmad Fauzan. Alma. Aisyah Nurpani. Amira Ardunya. Sorak-sorak bergembira, 1, 2, 3, ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Materi kita pada pagi hari ini dampak sosial matematika. Ya. Dampak sosial informatika pada pelajaran sebelumnya, pada pelajaran sebelumnya atau materi pada pelajaran T ini sama dengan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tahukah kalian apa itu dampak perkembangan informasi dan komunikasi? Tahu? Media sosial? Tahu? Sekalian. Oke, jadi sebelum kita masuk materi, Bapak ingin tahu dulu sampai di mana kemampuan dasar kita untuk mengetahui masalah dampak sosial informatika. Silakan keluarkan alat tulisnya. Kita akan adakan post pretest. Sama-sama kita sekarang Bapak memberikan lima soalnya. Ya, buat namanya, kemudian pilihlah jawaban yang paling benar. Boleh disingkat ataupun boleh dilari. Untuk proses ini Bapak kasih waktu 5 menit.
1 menit lagi lah. Nah, siap sekarang komputer boleh. Sudah siap. Ya. Namanya udah dikasih ya? Jadi nanti kita belajar masyarakat sosial informatika. Setelah belajar ini diharapkan nanti kita bisa menganalisa mana yang perkembangannya, kemudian kita kelompokkan kemana dampaknya positif atau negatif. Setelah itu nanti baru kita buat ke dalam sebuah lembaran yang cantik untuk mudah kita ingat. Ya. Jadi pada dasarnya dampak sosial informatika yang sudah mulai tercipta dari teknologi dan informasi dan komunikasi itu kita akan bahas nanti perkembangan teknologi informasi komunikasi, kolaborasi dunia maya, media sosial, dan informasi dan hukum informasi. Nah, apa tadi itu teknologi? TI. Orang bilang IT TI. Enggak, dia proses untuk mengambil, menyimpan, mengirimkan data atau informasi. Itulah teknologi. Jadi teknologi informasi dan komunikasi, kenapa informasi dan komunikasi dan teknologi? Karena dia mengolah informasi atau penyimpanan ini, dia menggunakan komputer. Sementara komputer adalah alat elektronik. Ada alat elektronik yang tidak bisa untuk mengirim informasi? Ada? Ada. Contohnya apa? Setrika. Apa? Radio. Ya. Kemudian terus. Jadi sekarang alat yang diganti oleh listrik itu namanya apa? Alat elektronik. Tapi dia mengolah informasi. Kalau mengolah informasi apa contohnya? Televisi. Internet. Ya. Coba pertanyaan, yang dua arah di situ mana? Ada alat komunikasi, alat informasi komunikasi, tapi dia satu arah. Ada itu arah. Kenapa satu arah? Satu arah karena kita cuma dapat informasi. Kalau dua arah, kita dapat informasi dan kita bisa membalas informasi. Contohnya apa? Yang satu arah apa? Televisi, radio, lagi? Kemudian yang dua arah, apa saja? Handphone, ya? Komputer, oke. Itu sekilas masalah teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, pernahkah kalian tahu bahwasanya komputer itu sebesar ini? Ya, tahu. Benar kan? Nah, itulah dia. Dari itulah perkembangannya dari segitu besar satu sampai satu kecil, bahkan sekarang masih kecil ini satu besar. Di situ semua datanya. Nah, kemudian apa saja pengaruhnya teknik dalam kehidupan kita?
aktivitas kita, pendidikan, kesehatan, perdagangan, semuanya sudah dipengaruhi oleh teknologi. Itu sudah ada pakai remote, ngasih di ruangannya, sampai sekecil di kamar mandi pakai. Itulah pengaruh dari ini pada kehidupan manusia. Oke. Namun dari pengaruhnya perkembangan ini dia mempunyai dampak. Nah, kalau dampak yang baik namanya positif. Dampak yang buruk namanya negatif. Jadi dampak positif itu pengelolaan kehidupan sehari-hari, komunikasi dan hubungan, kemudian pencarian informasi. Dampak negatifnya penyebaran informasi salah, cari kemudian cyberbullying. Cyberbullying tahu? Cyberbullying tahu? Cyberbullying. Cyber adalah alat kejahatan di dunia internet. Bullying adalah mengolok-olok atau mengejekkan. Itu adalah cyberbullying. Nah, jadi kalau seumpamanya, nah, bapak foto, nah, lagi belajar, lagi tidur, kemudian bapak naikkan ke medsos, dia nggak malu, di belajar sambil tiduran, datang yang lain, gue ini macam banyak memberikan dia reaksi atau emosi yang lain-lain. Lalu dia pasti posisinya akan malu ke sekolah, tertekan batinnya. Jangan-jangan besok ditegurnya kau, ditegurnya bapak dihadang jadi kemajuan. Tunggu nanti kau, pasti akan informasi. Pagi anak di medsos katanya. Ya, lama-lama di sekolah ditegur, wali kelas ditegur, kepala sekolah memanggil. Tak tahan, batu diri pula. Itulah dampak kecil dari cyberbullying, tapi efeknya, nah, akibatnya ke belakangnya, dia bisa menjadi lebih besar. Dan contoh dulu pernah ada, ya, gara-gara stres tidak lulus ujian dan sendiri dia anak SMK 3. Pernah kan kabarnya? Nah, jadi itulah sedikit tentang cyberbullying. Kemudian kolaborasi dunia maya, ya, kolaborasi dunia maya. Disinilah percampuran ataupun menggabungkan kita menggunakan internet untuk menyampaikan, mencari, menyelesaikan tugas, bahkan tugas dan semuanya. Media sosial. Kita tahu apa media sosial itu? Pada dasarnya belum ada yang namanya media sosial. Utamanya yang pertama namanya Facebook, Fanpage, Twitter, macam. Rupanya karena media ini sering digunakan oleh masyarakat untuk meluapkan emosinya, pekerjaan sehari-harinya, dan kemudian curhat dia di situ. Alhasil dia menjadi media untuk sosial untuk masyarakat umum. Tahu kalian sejarah Facebook itu bagaimana? Facebook itu pada dasarnya diciptakan oleh 2 orang mahasiswa di Amerika, ya, saling mengisi informasi, ya, kemudian menyebar ke kampus dan negara bahkan ke seluruh dunia sampailah yang kalian nikmati sampai sekarang ini. Ya, kalau kita bilang pace, ya kan? Facebook apa pace, Bo? Pace, Bo? Pace bukan. Pace bukan. Nah, ya, aplikasi-aplikasi yang ada di medsos. Pace bukan, jangan pace bukan. Nah, Facebook, YouTube, WeChat, Instagram, Twitter, Pigeon, Sign-With, ya, YouTube, Quora, Telegram, Snapchat, Pinterest, nah banyak, nah, nah apa dampaknya dari
bermedsos. Kalau positif, nampak? Kemudian untuk informasi pribadi dan dokumentasi. Nah, jadi untuk informasi pribadi itu ada dua istilah, yaitu informasi pribadi dan informasi privat personal tentang data. Oke, baik, ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Sekarang Bapak minta kalian untuk merangkum semua materi dari dampak sosial informatika beserta dampak positif dan negatifnya secara berkelompok. Oke? Dah? Silakan bentuk kelompoknya. Ya, bentuk menjadi 4 kelompok. Silakan. Bapak ikan ya, tempat kerjanya. Ada Upil, media sosial pada media sosial bisa membuat Dengarkan, itulah makanan yang kita boleh menggunakan berbagai sumber. kira-kira akan ada media sosial apa lagi ya? Udah, ada kendala? Boleh belajar dari berbagai sumber. Dari HP pun boleh. Iya, negatif aja. Paling negatif aja. Ini salah satu penyalahgunaan media sosial. Menghina, menyerang, ada pasalnya. Kalau sudah pasal-pasal ITE tidak peduli anak atau dewasa. Nah, ini berhati-hatilah penggunaan pada media sosial. Jadi itulah tujuan pelajaran kita di sini kan. Dari yang kita tahu dan yang kita pahami, kita sebarkan nanti seperti itu. Hati-hati menggunakan medsos. Nah, bisa nanti kalian unggah di video TikTok kalian, video reel kalian, tidak masalah. Yang penting pertemuan berikutnya nanti kita akan membuat sebuah video dari hasil kerja hari ini. Makanya hasil kerja hari ini buat sebagus mungkin biar bisa kita naikkan nanti pada hari ini. Nah, silakan kita.
Jadi setelah kita belajar ini, saran Bapak, ya, HP itu digunakan untuk sekolah, itu yang baik. Ada kabar terbaru dari gurunya, atau kabar terbaru dari sekolah, buka. Yang kabar dari cowoknya baru cepat yang membuka. Kan? Anak Panik. lanjut. Siapa yang sudah siap? Dah. Oke. Baik, karena waktu yang diberikan sudah habis. Kelompok C, kelompok D, siapa yang berani tampil untuk mempresentasikan hasilnya? Satu, nah, silakan. Satu kelompok maju ke depan, katakan. Satu kelompok maju ke depan, kelompok yang lain bertanya. Boleh. Yang maju ke depan, satu orang membacakan, dua orang mendampingi untuk menjawab. Silakan. Nah, yang lain dengarkan dan tanggapi. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Media sosial, kampungan, teknologi informasi yang digunakan teknologi menggunakan software untuk menyimpan, mengambil dan mentransmisikan atau mengirimkan data atau informasi. TI secara umum adalah sistem informasi dan sistem komunikasi atau sistem komputer yang terdiri atas perangkat berat. Nah, itu tadi masalah media sosial. Yang positif media sosial, silakan mulai dari pertanyaan. Nah, ini apa tadi itu masalah media sosial? Kelompok A apa tadi? Media sosial. Apa? Media sosial. Nah, kelompok D ada menanggapi? Tidak ada. Kelompok B ada menanyakan yang berdasarkan kelompok C? Ada. Selesai, Pak. Nah, terima kasih. Berikan dulu tepuk tangan. Kelompok yang B ada? Nah, jadi itulah materi kita pada pagi hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari situ? Kalau pakai Ya, gunakan media modern sebagainya. Yang lain? Nah, jadi
HP. Nah, kemudian dengan berkembangnya teknologi ini, jadi media sosial ini, kita harus menggunakan sebaik-baiknya penggunaan medianya. Oke, baik. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, silakan dengan doa. Selanjutnya. Sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih.